Bu Siti 43, tahun seorang ibu rumah tangga yang sederhana, di mana harus membuka usaha warung makan sederhana nasi pecel di ujung jalan desa, demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sebelum melanjutkan mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya untuk subscribe beserta nyalakan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tekan like, share, dan komentar. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah warung makan sederhana bernama Pecel Wangi, yang terletak di ujung jalan desa yang gelap. Meskipun warung ini tampak biasa saja dengan papan nama yang sudah usang, aroma sambal pecel yang semerbak selalu menggoda orang untuk mampir. Hanya sedikit yang tahu bahwa warung ini memiliki kekuatan gelap yang tak terlihat oleh mata biasa. Dedi, seorang pemuda yang baru pindah ke desa itu, merasa sangat lapar setelah seharian bekerja mencari pekerjaan. Matanya tertuju pada warung yang tampaknya sudah lama tidak direnovasi itu. Dari kejauhan, aroma sambal pecel yang khas menyentuh indera penciumannya, membuat perutnya semakin keroncongan. Tanpa ragu, ia melangkah masuk. Begitu ia masuk, suasana di dalam warung terasa sedikit aneh. Lampu kunir yang redup memberikan pencahayaan yang cukup, namun suasananya terasa sepi dan mencekam. Di balik meja kayu tua, seorang wanita tua dengan wajah ramah menyapa Dedi. "Selamat malam, Nak. Mau pesan apa?" Tanyanya dengan suara yang lembut, tetapi ada sesuatu yang membuat Dedi merasa tidak nyaman. "Pecel satu, Bu," jawab Dedi, mencoba mengabaikan rasa gelisah yang mulai merayapi hatinya. Wanita tua itu, yang kemudian dikenalnya sebagai Bu Siti, segera menyiapkan pesanan Dedi dengan gerakan yang sangat cepat dan terampil. Saat Dedi mulai makan, ia merasa aneh. Pecelnya memang enak, lebih enak daripada yang pernah ia coba sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perasaan ganjil yang semakin menekan dada Dedi. Ia merasa seperti sedang diperhatikan, meskipun tidak ada siapa-siapa selain Bu Siti. "Sambalnya pedas, ya? Itu karena ada bahan rahasia," kata Bu Siti dengan senyuman yang semakin lebar. "Pecel saya memang berbeda, Nak. Banyak yang datang kemari dan tak pernah pergi lagi." Dedi menelan kata-kata itu dengan rasa tidak nyaman. Sebuah perasaan berat menggantung di dadanya, dan saat ia hendak menyelesaikan makanannya, Bu Siti kembali menghampiri. "Makan dengan hati-hati, Nak. Ada yang harus dibayar dari setiap makanan yang kamu makan di sini." Dedi hanya tersenyum kecil, berpikir bahwa ini hanya gurauan. Namun, saat ia selesai makan dan hendak membayar, Bu Siti menolaknya dengan tangan lembut. "Tak perlu bayar, Nak. Kamu sudah mendapatkan lebih dari sekadar makanan di sini." Malam itu, Dedi pulang dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan yang terus membayangi pikirannya, namun ia mencoba mengabaikannya. Tanpa ia tahu, takdirnya telah terikat dengan warung Pecel Wangi, sebuah tempat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu, dan Dedi merasa semakin terikat dengan warung Pecel Wangi. Setiap kali ia berjalan melewati warung itu, seolah ada kekuatan yang menariknya untuk masuk. Pecel Wangi bukan hanya sekedar tempat makan bagi Dedi, tapi menjadi sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Ia mulai sering mengunjungi warung itu, makan satu porsi pecel setelah yang lainnya. Namun, semakin sering ia datang, semakin terasa ada yang berbeda. Suatu malam, setelah makan, Dedi memutuskan untuk berbicara lebih banyak dengan Bu Siti. Ada sesuatu dalam diri wanita tua itu yang membuatnya merasa curiga. "Bu Siti," mulai Dedi, "saya merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Banyak orang yang terlihat datang dan pergi. Tapi saya selalu merasa seperti terikat pada warung ini." Bu Siti tersenyum lebar, senyum yang kali ini tidak lagi ramah. "Semua yang datang ke sini, Nak, pasti akan merasakannya. Semua yang datang ke Pecel Wangi, entah sadar atau tidak, telah terikat pada takdir yang kami tawarkan." Dedi tercengang mendengar jawaban itu. "Takdir yang kamu tawarkan?" tanyanya dengan nada ragu. Bu Siti mendekatkan wajahnya. Matanya yang tajam menatap Dedi dalam-dalam. "Iya, Nak. Warung ini bukan sekadar tempat makan. Ini adalah tempat yang memberikan lebih dari sekadar kenyang. Banyak orang datang kemari untuk mencari kekayaan, kemudahan, atau keberuntungan. Tapi untuk mendapatkan itu, ada harga yang harus dibayar." Dedi merasa darahnya membeku. "Harga apa yang dimaksud, Bu?"
Tanyanya dengan suara gemetar. Bu Siti mengangkat bahu. Senyuman menakutkan tetap tersungging di bibirnya. Kamu akan tahu sendiri, Nak. Banyak yang datang kemari dengan harapan dan pergi dengan harga yang lebih mahal dari yang bisa mereka bayangkan. Dedi tidak bisa berkata apa-apa. Perasaan takut dan penasaran bercampur aduk dalam dirinya. Ia tak tahu apakah ia harus percaya atau tidak. Tapi ia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih gelap dari warung ini yang menyelubungi hidupnya. Setelah pertemuan itu, Dedi merasa hidupnya semakin kacau. Setiap kali ia datang ke warung pecel wangi, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Ia tak bisa berhenti memikirkan kata-kata Bu Siti. Ada harga yang harus dibayar. Apa yang dimaksud oleh Bu Siti? Apakah ia telah terjebak dalam suatu permainan yang tak bisa dimenangkan? Suatu malam, Dedi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang warung ini. Ia datang lagi, tetapi kali ini ia tidak datang untuk makan. Ia duduk di sudut warung, memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi di sekitar. Ia melihat ada beberapa pelanggan lain yang datang. Beberapa terlihat seperti pendatang baru, dan yang lainnya sudah tampak familiar dengan suasana warung itu. Mereka makan dengan lahap, namun wajah mereka tampak kosong, seperti tidak memiliki kehidupan dalam diri mereka. Dedi merasa ngeri melihat ekspresi mereka. Bu Siti, panggil Dedi, mencoba memecah keheningan yang mencekam. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa orang-orang terlihat berbeda? Bu Siti menoleh, senyumnya yang lebar kembali menghiasi wajahnya. Kamu mulai melihat, Nak. Mereka yang datang kemari tak pernah benar-benar pergi. Mereka meninggalkan sesuatu dalam warung ini. Dan warung ini memberi mereka sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, Dedi merasa pusing, dan wajah-wajah pelanggan itu mulai mengabur. Seolah mereka bukan manusia lagi. Matanya berkunang-kunang, dan ia hampir tak bisa menahan tubuhnya yang mulai ambruk. Keesokan harinya, Dedi merasa sangat lelah dan kebingungan. Ia terbangun dengan rasa sakit yang menggelayuti tubuhnya. Dan semakin lama ia mencoba mengingat kejadian malam itu. Semakin jelas bahwa ia tak bisa melarikan diri dari warung pecel wangi. Suatu sore, ketika ia kembali ke warung itu, Bu Siti menyambutnya dengan senyum yang sama seperti biasa. Namun kali ini, senyuman itu terasa semakin menyeramkan. Dedi, kamu mulai paham kan? Kata Bu Siti dengan suara lembut namun penuh ancaman. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan kan? Kesejahteraan, pekerjaan yang bagus, dan kehidupan yang tenang. Tetapi kamu tahu, Nak, tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Dedi mulai menyadari ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ia merasa semakin kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang telah diambil. Ia merasa terjebak dalam sebuah takdir yang tak bisa ia hindari. Harga yang harus ia bayar adalah jiwanya. Pada malam berikutnya, ia mencoba melarikan diri dari desa itu. Namun, setiap kali ia mencoba pergi, ia selalu kembali lagi ke warung pecel wangi. Tak ada jalan keluar. Ia mulai melihat bayangan wajah-wajah orang yang dulu ia kenal, sekarang berubah menjadi makhluk yang tidak memiliki jiwa. Dedi tidak bisa lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Ia terjebak dalam sebuah siklus yang tak bisa dihentikan. Setiap malam, ia kembali ke warung pecel wangi, makan nasi pecel yang terasa semakin tidak enak, namun tubuhnya seakan dipaksa untuk melakukannya. Setiap kali ia melangkah keluar dari warung itu, ia merasa semakin dekat dengan kehampaan. Di satu malam yang kelam, Dedi akhirnya mengerti bahwa ia tidak bisa lari. Bu Siti adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah ada sejak dulu. Warung ini adalah perangkap, dan ia kini menjadi bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Selamat datang di rumah, Nak, kata Bu Siti dengan senyum penuh arti. Kamu telah menjadi bagian dari kami. Dedi akhirnya menyadari bahwa ia tak akan pernah bisa keluar dari tempat itu. Ia telah kehilangan dirinya, terperangkap dalam permainan pesugihan yang tidak ada ujungnya. Dan warung pecel wangi akan selalu ada, menunggu orang-orang baru untuk mengisi kekosongan yang telah ditinggalkan.